Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, gimana kabarnya hari ini anak-anak semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Sehat semua baik. ya? Ya, Bu. Ya Bu, sehat. Perkenalkan itu di layar monitor ada Pak Damri, itu guru pamong Ibu, ada Ibu Nora, dosen Ibu. Dia akan ikut dalam pembelajaran virtual kita atau tatap maya kita pada siang hari ini. Jadi nggak usah terganggu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Baik, Ya, kita Bu. sudah masuk semuanya? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, Ya. sebelum memulai pembelajaran, silahkan Diki untuk memimpin doa terlebih dahulu pada pertemuan siang ini. Silahkan Diki. Sebelum Halo, Diki. kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Diki sudah memimpin doa untuk pembelajaran pada siang hari ini. Suara saya jelas ya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas Bu. Jadi nanti kalau misalnya suara saya putus-putus, itu di bagian bawah ada chat ya. Silahkan kalian tulis di situ. Misalnya Bu, suaranya putus-putus atau mungkin ada kendala jaringan di kalian, silahkan kasih tahu di kolom chat ya. Ya, Bu. Baik, Diki sebagai ketua kelas, tolong di absen dulu apakah semua kawannya sudah masuk. Diki, bisa di absen dulu kawan-kawannya sudah masuk semua atau masih ada yang di luar? Ya, Bu. Wina Junita. Irina Rina, Fidianti. oke, Dimas Mansyur Syani. ya. Leni Mailan. Nurningsih. Hadir. Depa. Rizka Iswandini. Hadir. Dela Fitri Deviani. Hadir. Willy Yunita. Hadir. Oke, Bu. Semuanya sudah hadir, Bu. Lengkap ya Diki? Iya, Bu. Iya, terima kasih Diki. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, saya mau ngecek dulu nih. Coba tegak dulu. Mungkin ada yang di atasnya pakai baju pramuka, di bawahnya pakai sarung misalnya. Coba yuk perlihatkan. Ini hari Sabtu, jadi baju yang dipakai adalah baju pramuka ya. Oke. Oke, terima kasih anak-anakku semuanya. Silakan duduk kembali. Pena, kertas, atau buku paket sudah disiapkan semua ya? Sudah, Bu. Sudah. Oke, saya mau tanya nih sama Deva. Deva, kenapa bajunya berbeda dengan kawannya? Menggunakan baju muslim, Deva ya? Iya Bu, sebenarnya sebelumnya minta maaf Bu karena baju pramukanya lagi dicuci sama Ibu. Oh gitu. Ya nggak bilang ya kalau hari ini kita ada pertemuan tatap maya ya? Iya Bu, lupa Bu. Oke. Baik, untuk besok tolong diingat ya. Jadi kalau hari Sabtu kita menggunakan baju pramuka. Baik. Karena ini masih dalam masa pandemi, harus tetap menjaga protokol kesehatan ya. Kemana-mana harus menggunakan
Masker. Masker. Harus sering mencuci Tangan. Cuci tangan. Tangan. Terus apa lagi? Menjaga Nurningsih, Dari coba jaga jarak, menjadi dari kerumunan. menghindari kerumunan. Oke, bagus semuanya ya. Jadi jangan hanya dilisankan, tetapi harus dipraktekkan gitu ya, supaya kita terhindar dari virus corona. Baik, ada azan ya, kita break sebentar ya. Apa, Bu? Ada azan, kita break sebentar. Record. Nge-record. Ini nge-record. Udah ada siap. Terima kasih atas perhatiannya tadi azan ya. Mohon maaf terjeda sebentar. Silakan dilanjutkan Rizka tadi untuk review materi Ya, Bu. tentang penyakit urinaria ISK. atau perkemihan. Nah, Disebabkan oleh E. coli yang ditandai dengan sering buang air kecil. oke. Udah, Bu. Atau ada yang menambahin mungkin yang lainnya? Bagus sekali jawaban Rizka ya. Ada yang menambahin? Ada? Yuk kawan-kawan. Sudah, Bu. Sudah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, adakah yang bisa mereview materi sebelumnya, yaitu tentang penyakit pada sistem urinaria atau perkemihan? Ada yang bisa mereview? Gunakan raise hand ya, angkat tangan. Ada di bawah itu tombol untuk angkat tangan. Silahkan. Siapa yang mau mencoba? Leni, yuk silahkan Leni. Contoh penyakitnya seperti ISK, Bu. Ya, terus? Terus tuh gagal ginjal. Ya. Udah, Bu. Itu aja. Kalau untuk penyebab dan tanda gejalanya, mungkin ada kawan yang lainnya yang bisa menambahin. Terima kasih Leni, pendapatnya sangat bagus. Yuk, Ya, Bu. mungkin kawan yang lainnya bisa menambahin. Willy, silahkan Willy. Untuk gagal ginjal itu penyebabnya kurangnya pemasokan darah pada ginjal, terus penumpukan cairan pada ginjal yang menyebabkan terjadinya udem. Terus ada juga ciri-ciri dari gagal ginjal itu seperti udem,
urinnya sedikit, terus terdapat darah pada urin. Gitu, Bu. Oke, terima kasih. Bagus sekali jawaban Willy ya. Kita kasih aplaus untuk Willy. Oke, selanjutnya masih ada yang mau menanggapi pertanyaan dari saya? Selain dari gagal ginjal, tadi ada disebutkan sama Melan. Lanjutkan Rizka tadi untuk review materi Ya, Bu. tentang penyakit urinaria ISK. atau perkemihan. Nah, Disebabkan oleh E. coli yang ditandai dengan sering buang air kecil. oke. Udah, Bu. Atau ada yang menambahin mungkin yang lainnya? Bagus sekali jawaban Rizka ya. Ada yang menambahin? Ada? Yuk kawan-kawan. Udah, Bu. Sudah. Oke, Willy ada raise hand. Silakan Willy. Untuk ciri-ciri ISK, Bu. Ya, heeh. Ciri-ciri ISK itu seperti anyang-anyangan, Bu, atau yang disebut saat berkemih itu terasa tidak puas, Bu. Oh, anyang-anyangan Udah, ya. Bu, cukup segitu. Ya, jadi Iya, Bu. penyakit untuk sistem perkemihan atau urinaria itu tadi ada disebutkan 2 ya. Ada gagal ginjal dan ISK yang sering terjadi atau dialami oleh masyarakat kita. Oke, bagus semua jawabannya ya. Kalian masih mampu untuk mengingat materi sebelumnya. Kita kasih aplaus untuk kita semua untuk hari ini. Ya, sudah mampu untuk mengingat materi sebelumnya. Baik, selanjutnya, selain daripada penyakit pada sistem tubuh yang ada di kita, mulai dari sistem pencernaan atau kemarin itu ada sistem kemihan, ada juga penyakit yang merupakan suatu penyakit infeksi dan dapat menular. Yuk, siapa yang tahu penyakit-penyakit apa aja itu yang termasuk penyakit infeksi dan menular? Silahkan dijawab. Yuk, ISK suara saya bisa terdengar dalam. ya? Suara saya terdengar? Dengar, Bu. Oke. Ada Leni dulu. Silahkan Len. Penyakit apa aja itu? Penyakit TBC. TBC. Oke. Ada lagi yang mau nambahin? Dela, silahkan. HIV, Bu. Dela. HIV. Bagus sekali. Willy? Willy asma, Bu. Asma. Willy asma. Asma ya. Ada lagi? Dimas. Silahkan Dimas. Demam tifoid, Bu. Demam tifoid. Ada lagi yang mau menambahkan? Wina, silahkan Win. Wina, silahkan. Dibuka dulu mikrofonnya. Hepatitis, Bu. Hepatitis. Oke, masih ada yang mau menambahin? Masih adakah yang mau menambahkan? Dimas mau menambahin lagi? Enggak, Bu. Oke. Diki, tolong kameranya dihidupkan ya. Di saya tidak tampak gambarnya. Oke, jadi benar ya tadi yang dibilang ada penyakit TB, ada HIV, ada asma, terus ada apa lagi tadi ya? Ada hepatitis. Nah, tetapi dari penyakit-penyakit itu ada yang memang disebabkan oleh infeksi tetapi tidak menular, seperti asma. Asma itu merupakan penyakit yang tidak menular. Tapi kalau TBC, hepatitis, HIV, itu salah satu dari penyakit infeksi dan menular, gitu ya. Oke, jawabannya tadi sudah bagus-bagus semuanya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang penyakit infeksi dan menular, yaitu TB. Sebentar, saya share screen terlebih dahulu ya. Oke, jadi nampak nak di layar PowerPoint saya? Nampak, Bu. Nampak ya? Nampak, Bu.
Sebentar. Nampak nggak? Nampak, Bu. Nampak kok, Bu. Nampak ya? Oke. Ya. Jadi kenapa sih kita harus mempelajari tentang penyakit infeksi dan menular? Karena memang di lingkungan tempat tinggal kita itu pasti banyak penyakit-penyakit infeksi dan yang dapat menular. Sebagai asisten keperawatan kita harus tahu bahwasanya kita harus mencegah terjadinya penularan. Oke. Jadi untuk materi hari ini kita belajar penyakit infeksi dan menular yaitu penyakit tuberkulosis atau sering disingkat dengan TB. Itu ya. Oke. Tujuan pembelajaran kita, nampak ya nak ya? Nampak, Bu. Oke, yang pertama melalui kegiatan diskusi kelompok mengenai kasus yang ditayangkan di PowerPoint, peserta didik dapat memahami penyebab dari penyakit TB dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok mengenai kasus yang ditayangkan di PowerPoint, peserta didik dapat mengidentifikasi manifestasi klinis penyakit TB dengan benar. Dan yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok mengenai kasus yang ditayangkan di PPT, peserta didik dapat menganalisis media dan cara penularan dari penyakit TB dengan benar. Jadi, tujuan pembelajaran kita akan memahami penyebab dari penyakit TB. Dan yang kedua, kita harus mampu mengidentifikasi manifestasi klinis atau tanda dan gejala dari penyakit TB. Dan yang terakhir, kita dapat menganalisis media dan cara penularan dari penyakit TB itu sendiri. Ada yang mau ditanyakan untuk tujuan pembelajaran kita siang hari ini? Tidak, Bu. Ada? Tidak. Kita lanjutkan ya. Ya, Bu. Ya. Oke. Nah, nampak ya di layar ya? Nampak, Bu. Ada potongan berita. Jadi ada 845.000 kasus TBC di Indonesia dan itu nomor 2 di dunia. Kemenkes ungkap yang mengkhawatirkan. Jadi memang kasus TB ini masih tinggi khususnya untuk di Indonesia. Jadi sebagai tenaga asisten keperawatan kita harus mampu melakukan edukasi atau pendidikan kesehatan tentang TB supaya tidak terjadi penularan yang sangat tinggi. Gitu. Bisa dipahami? Nah, menurut kalian kira-kira nih apa sih penyebab dari penyakit TB itu sendiri? Leni, silahkan. Disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis, Bu. Oke, bagus sekali jawaban Leni. Ada yang mau nambahin lagi? Kira-kira penyebab TB apa ya? Ada yang mau nambahin? Tidak ada? Pas semua? Pas. Oke. Baik. Willy mau nambahin mungkin? Cukup, Bu. Cukup. Oke. Terus manifestasi atau tanda gejala orang TB itu kira-kira seperti apa ya? Willy, silakan Will. Batuk berturut-turut, Bu. 2-3 minggu. Batuk berturut-turut 2-3 minggu. Ada lagi, Will? Berat badan turun, Bu. Berat badannya turun. Terus? Ya. Sudah? Cukup, Ada Bu. lagi? Cukup. Oke, terima kasih Willy. Jawabannya bagus sekali. Dela mungkin mau menambahkan untuk manifestasi dari penyakit TB itu sendiri? Demam, Bu. Demam, karena infeksi pasti dia demam ya. Oke, ada lagi ditambahin mungkin? Selain demam, Koirina silahkan. Batuk berdahak, Bu, disertai berdarah. Batuk berdahak disertai dengan darah. Oke, bagus sekali. Leni, silakan Len. Leni masih unmute itu mic-nya.
Berkeringat itu Bu pada malam hari. Iya, berkeringat pada malam hari. Pintar-pintar semua anak ibu di sini ya. Ada yang mau nambahin, Wina? Silahkan. Mungkin ada tambahan, Win. Sesak nafas, Bu. Pasiennya sesak nafas ya, pasien TB. Oke, bagus sekali. Rizka? Nyeri dada, Bu. Dadanya sakit atau nyeri? Iya, betul sekali. Ya, Bu. Ada lagi mungkin yang mau menambahkan? Diki, silahkan. Ayo, Diki. Lemes, Bu. Lemes. Tapi Walaupun bukan karena belum- belum makan ya lemesnya ya, Diki ya? Iya, Bu. Iya. Ada lagi, Diki? Selain lemas? Nggak ada? Pas? Pas. Oke. Baiklah, jadi semua jawaban dari anak-anakku semuanya itu sudah benar semua ya. Jadi tadi penyebabnya karena bakteri, ada yang bilang tadi Melan ya, Leni Melani bilang penyebabnya adalah bakteri Mycobacterium tuberculosis. Dan untuk tandanya, benar yang disebutkan oleh kawan-kawannya tadi, ada batuk, terus ada sesak, ada nyeri dada, sudah itu ada demam karena infeksi ya. Jadi benar semua jawabannya. Nah, ya kalau yang media penularannya gimana? Kira-kira untuk penyakit TB ini sendiri. Leni, silahkan. Leni masih unmute. Melalui udara, Bu. Melalui udara. Kalau Dela? Bisa melalui barang-barang dari pasien yang terkena TB, Bu. Barang-barang contohnya gimana nih? Contoh barang-barang nih. Sapu tangan yang sudah digunakan oleh pasien yang terkena TB, Bu. Jadi Terus dipegang sama orang lain gitu loh, Bu. oke, bagus sekali. Ada tambahan mungkin? Kawan yang lainnya, Willy silahkan. Air ludahnya, Bu. Dari air ludahnya ya, atau droplet ya. Oke, ada lagi mungkin ditambahin? Deva mana ya? Kok Deva belum bicara kayaknya dari tadi? Silakan Deva mungkin ditambahin media penularan dari penyakit TB ini. Deva? Deva? Ya, Bu. Dengar suara saya? Dengar, Bu. Iya, silahkan Deva. Apa sih kira-kira untuk media dari penularan penyakit TB ini medianya melalui apa? Tadi kawannya ada bilang melalui udara, melalui air liur, melalui barang-barang yang dipakai pasien dengan TB. Kalau menurut Deva, apa? Coba. Itu, Bu, biasanya seperti handuk yang biasa dipakai bersama itu, Bu. Itu kan bisa menular. Bagus sekali ya Deva. Jadi kalau untuk handuk, sapu tangan, itu berarti penularannya melalui penggunaan barang-barang pribadi pasien ya. Oke, bagus sekali jawabannya. Tadi ada yang melalui udara, melalui pada saat kita bersin. Jadi memang benar untuk media penularannya itu melalui udara. Oke, baik. Udah pintar-pintar semuanya ya di sini ya. Alhamdulillah. Oke, sekarang ada kasus. Perhatikan kasus ini. Nampak? Nampak? Halo? Nampak, Bu. Bu. Pak, Bu. Nampak? Nampak kasusnya ya? Oh, udah nampak. Ya, Bu, nampak. Nampak. Oke, di situ silahkan kalian perhatikan kasus yang ada di PowerPoint. Nah, nanti kalian akan mengerjakan kasus ini yaitu secara diskusi atau kelompok menggunakan bahan ajar yang sudah saya share tadi malam. Ya. Jadi sudah dibaca belum ya bahan ajar yang sudah saya share tadi malam? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya? Bu. Oke, bentar. Jadi bahan ajarnya itu yang
Yang ini ya, gambarnya ya. Sudah dibaca kan? Sudah, Bu. Nampak di layar untuk bahan ajarnya? Nampak. Nampak, Oke. Bu. Sudah dibaca semuanya berarti ya? Sudah. Sudah, Bu. Oke. Terus nanti Ibu akan bagi 2 kelompok. Nah, dari 2 kelompok itu nanti kalian akan berdiskusi untuk mengerjakan kasus tersebut. Nah, pengerjaannya itu waktunya 20 menit menggunakan LKPD yang sudah saya share juga. LKPD-nya yang seperti ini. Sudah dapat semuanya? Sudah, Bu. Sudah ya, sudah saya kirimkan ke WA ya, WA grup kelas. Ya, Bu. Oke. Nah, dari kasus tadi, dari kasus ini, bagaimana cara kita untuk menyelesaikan kasus? Apakah pertanyaan-pertanyaan yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan kasus ini? Menurut kalian kira-kira seperti apa? Willy? Berdasarkan tujuan pembelajaran kita tadi, ini tadi kita sudah melihat potongan kasus. Di situ penyakit dengan TB itu nomor 2 di dunia. Nah, untuk lebih paham lagi tentang penyebab, tanda gejala, dan media dan cara penularan, Ibu kasih kasus. Nah, untuk menyelesaikan kasus ini, kira-kira pertanyaan seperti apa sih yang harus kita buat? Ada yang bisa menjawab? Diki, silakan Diki. Berdasarkan kasus di atas, pasien mengalami penyakit apa? Apa penyebabnya? Apa penyebabnya? Bagus. Gejala yang muncul? Bagaimana cara penularannya dan media penularannya? Oke, bagus sekali. Nurningsih untuk menambahin? Itu tadi, Bu, tanda gejalanya, penyebabnya, media penularannya. Terus? Udah ya? Nah, jadi memang benar ya, di bawah itu ada apa penyebabnya, apa saja tanda gejala yang muncul, dan bagaimana cara penularan dan media penularannya. Untuk kasus itu ada di LKPD. Jadi kalian harus mengerjakan masing-masing LKPD, ya. Masing-masing setiap siswa harus mengerjakan. Cuman nanti ada presentasi hasil dari kasus itu, kan nanti saya bagi kelompok nih. Ada 2 kelompok. Satu kelompok ada 5 orang. Nah, nanti kita akan masuk ke room. Nah, di room itu nanti kita akan berdiskusi untuk menyelesaikan kasus yang sudah saya berikan. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Baik. Saya buat dulu roomnya ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke. Saya cek dulu. Di kelompok 1 ada Dela, Diki, Dimas, Koirina, sama Leni. Ya. Kelompok 2 ada Willy, Deva, Nurningsih, Rizka, dan Wina. Oke. Nanti di layar monitor kalian itu ada tulisan join. Silahkan kalian join ya, itu untuk masuk ke room-room kalian. Paham nggak? Ya, Bu. Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Saya buka dulu roomnya ya. Ya. Oke, silahkan untuk join. Silahkan masuk ke room masing-masing. Rizka belum masuk ya, Rizka?
Rizka, silakan untuk join. Ke Nurningsih masih belum join. Nurningsih, silakan Nur. Nurningsih, dengar saya kah? Oke. Baik, sudah masuk di room semua. Recording in progress. Boleh menggunakan internet ya pada saat diskusi ya. Iya, Bu. Ya, boleh buka Google, Bu. Gimana Leni? Bukan Leni, Bu. Siapa? Boleh buka Google gitu, Bu. Boleh Dela, boleh buka Google, boleh. Internet Iya, kan? Bu. Iya. Silakan. Ini. Silakan. Nggak boleh buka-bukaan. Dengerin toh. Apa? Oh, analis tadi ya? Ya, analisis datanya. Berarti hasil dari analisis data tersebut adalah pasien mengalami atau didiagnosa TB atau TBC karena terdapat bakteri tuberkulosis, karena terdapat mikrobakterium tuberkulosis pada tubuh pasien tersebut. Terus kesimpulannya, Udah dapat kesimpulannya ya? udah. Aku udah. Dengerin ya. Iya, silahkan. Silahkan didiskusikan ya, dan nanti Iya, itu Bu. akan dipresentasikan ya. Iya, Bu. Bu. Suara saya jelas nggak ya? Jelas, Bu. Bu, jelas. Ya. Saya coba ke room 2 dulu ya. Saya Iya, pindah Bu. ruang dulu. Ya, Bu. Iya. Penyebab dari Recording stopped. TBC ini yaitu mikrobakterium tuberkulosis. Bisa bertumbuh. Dianalisis ya teman-teman. Tanda gejalanya Batuk kurang lebih 1 bulan tidak sembuh-sembuh. Batuknya berdahak, kadang berdarah. Badan terasa lemas, pasien tampak sesak dengan respirasi 24 kali per menit. Cara penularannya yaitu melalui udara. melalui udara saja. Iya, karena Itu dia kalau- kan Kalau dari barang-barang pasien itu bisa tertular juga nggak sih? ya mungkin bisa, karena kan gini. Karena kan Bapak ini nih 1,5 bulan yang lalu berkunjung ke tempat anaknya yang bungsu yang mempunyai penyakit dengan gejala sama seperti yang dialami Bapak tersebut.
ya kan? Iya. Ya. Kalau berkunjung mesti berbincang-bincang nih lama, ya kan? Ya. Ya kan kita nggak tahu anak-anaknya yang bungsu ini memakai masker atau enggak. Dia bisa melalui udara, bisa melalui barang-barang yang contohnya nih. Loh, Kenapa? ya bisa juga melalui barang-barang tersebut. Contohnya nih, misalkan anak ini lagi makan, bapaknya minta. Nah, bekas sendoknya itu nggak dicuci dulu. Oh, jadi bisa tertular ya kalau dari Ya, barang-barang pasien. Jadi dia bisa tertular. Jadi nggak melalui udara aja sih sebenarnya. Selain dari sendok yang dipakai makan pasien itu apa lagi sih? Ya mungkin Dari handuk, dari handuknya, dari barang-barang lain kayak HP. HP mungkin nggak dulu lah ya. Ya, untuk moderatornya ini nanti siapa ya? Dimas. Aku bisa Si Dimas aja. Dimas aja, Dimas. Oh, biasanya tuh yang mengidap penyakit TBC itu berumur berapa sih? Semua umur bisa nggak sih? Nggak tergantung umur. Iya nggak sih? Iya, Bu. Jadi, Dengar suara saya? dengar, Bu. Bu, dengar. Kita selesai diskusi sampai jam 12.50 ya. Jadi Iya, Bu. Ya, Bu. 6 menit lagi. Sudah sejauh manakah hasil diskusinya? udah di cara penularannya, Bu. Cara penularannya berarti sudah mau selesai ya? Iya, Bu. Ya, Bu, udah. Ya, jangan lupa nanti ini ya disiapkan siapa yang menjadi moderator, siapa yang akan presentasi, dan siapa yang menjawab pertanyaan dari kawan-kawannya. Nah, nanti waktunya masih ada, kalian boleh latihan presentasi di kelompok sendiri, gitu ya. Iya. Iya, Bu. Nanti cara untuk presentasi hasil dari diskusi kelompok tentang kasus yang sudah saya berikan tadi. Dan masing-masing kalian harus mengerjakan LKPD ya. Iya, Bu. Harus dikerjakan LKPD-nya. Dan di HP-nya atau di laptopnya sudah ada aplikasi untuk pengeditan dokumen ya. Ada? Apa, Bu? Pengeditan dokumen kan di situ harus ditulis namanya, kelasnya, terus di situ ada kasus yang sudah saya berikan, kalian kerjakan sesuai dengan petunjuknya, terus dijawab sesuai dengan hasil yang sudah didiskusikan tadi. Ada masalah? Enggak, Bu. Nanya boleh nggak, Bu? Gimana? Nanya, Bu. Tanya, silakan. Misalkan nih, Bu ya. Misalkan nih, saya pinjam sendok ke pasien yang menderita penyakit TB, tapi nggak dicuci dulu, itu tuh penularannya langsung atau bertahap, Bu? Tidak. Kan di bahan ajar itu penularannya ada 2 ya. Ada langsung, nggak langsung, dan tidak Langsung. Nah, kalau yang langsung, kalau di bahan ajar seperti apa? Ada itu di bahan ajar, atau bisa juga menggunakan internet. Nah, silahkan kalian cari. Kalau kita pinjam sendok pasien tanpa dicuci, itu apakah penularannya secara langsung atau tidak? Jadi boleh menggunakan internet, bahan ajar, atau mungkin buku paket ya. Iya, Bu. Silahkan. Berarti Ada waktu. cara tidak langsung. Cara tidak langsung, Bu. Iya, silahkan nanti didiskusikan.
Ya, terus kalaupun nanti kita bahas setelah kita diskusi bersama ya. Iya Bu. Iya, Bu. Saya Recording stopped. Recording in progress. Ya, moderator siapa ini jadinya? Terserah. Dian apa Dimas? Halo nak, dengar suara saya? Iya, Bu. Dengar, Bu. Ya, saya ke room 1 dulu ya. Room 2 Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Saya ke room 2 salah. Iya, Bu. Batu. Ah, tuh. TP1. Nggak baca aku. Recording stopped. Jadi yang Recording in moderator progress. nanti siapa? Halo? Ya, Saya masih di room 1 ya? Iya, Bu. Masih Bu, masih. Punya aku macet-macet nggak sih? Macet. Macet-macet sinyalnya ya? Iya, Bu. Iya Bu. Kadang iya kadang enggak Bu. Punya saya macet-macet enggak ya? Enggak, Bu. Enggak, kadang punya kadang enggak. Enggak. Recording stopped. Recording in progress. Dian. Iya. Kamu moderator? Woi. Boleh. Yang moderator siapa? Waktunya 2 menit lagi ya. Dengar suara saya? Ya Bu. Waktunya 2 menit lagi. Nanti kalau di layar kalian itu ada join untuk atau lift dari room, tapi jangan lift yang merah ya. Kalau merah Iya, itu. Bu. Mana? Lina. Mana yang lainnya? Halo Wil. Bisa. Hai. Semangat, semangat. Pejuang daring semangat. Willy. Ya, Nurning sih, murni. Ayo Win. Ya, ayo kumpul lah jadi satu sini. Ayo kita selesain kasus ya. Foto Riz. Kan tadi udah foto. Iya. Share. Ya, kan dikerjain. Dia tak share. Nanti kamu yang presentasi. Rizka. Iya Wil. Nanti kan kasih. Apa Wil? Nanti kamu yang presentasi. Presentasi.
Willy. Ya, Willy. Untuk yang pertama itu kan ada hasil pengamatan kasus. Ya. Hasil pengamatan dari kasus tersebut. Nah itu kan pasiennya laki-laki. Terus mengalami keluhan batuk sudah 1 bulan tidak sembuh-sembuh. Ya, terus Recording in progress. berdahak. Dan batuknya kadang juga berdarah. Room 2 ada masalah, ada kendala? Tidak, Bu. Tidak ada? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Ya, jadi silakan kalian mengerjakannya itu boleh menggunakan internet, boleh menggunakan buku paket atau bahan ajar yang sudah saya kirim tadi ya. Dan silakan kalian untuk berdiskusi. Waktu mengerjakannya 20 menit menggunakan LKPD. Baik, Bu. Silakan kalian berdiskusi. Untuk kesimpulannya itu kan Recording stopped. nomor 2 Recording in progress. itu yang tanda gejalanya itu ada dua macam, gejala sistemik sama gejala respiratorik. Ya, nah itu ditulis ya. Ya, Wi. Oke. Rizka udah nulis, Rizka. Saya masih nampak nggak ya? Sinyal saya kayaknya kurang stabil ini. Halo? Room 2? Ya, masih, Bu. Masih ya? Masih, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Atau mungkin ada kendala atau masalah untuk menyelesaikan kasus yang sudah saya berikan tadi? Tidak, Bu. Tidak ya? Oke, ada, Bu. Rizka. Ya. Recording stopped. Ditambahin yang gejala sistemik. Recording in progress. Respiratorik itu ya, Wil ya. Ya, yang di manifestasi klinis TB itu. Oke, untuk room 2 silakan diselesaikan kasusnya. Nanti kalau ada masalah silakan WA di grup atau WA Japri saya ya. Saya mau izin ke room 1 lagi. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Ini waktunya berapa menit, Bu? 20 menit tadi. Sudah berjalan 5 menit. Berarti masih 15 menit lagi ya. Iya, Bu. Izin ke room 1 ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Recording stopped. Udah selesai, Rizka? Iya. Sudah. Belum. Jadi gimana? Apa? Willy udah selesai, Will? Will, belum. Untuk yang di analisis data itu kan tuliskan hasil analisis data. Nah, dari analisis data itu isinya tuh pasien itu terdiagnosa apa gitu. Nah, di analisis data itu pasien itu mengalami atau udah didiagnosa itu terkena penyakit TB. Untuk yang data TBC. Ya. Ya, udah. Rizka, nanti kamu yang presentasi ya. Berarti kamu yang nge-share tugasnya. Hasil pengamatan kasus? Iya, hasil pengamatan kasus. Tuh pasiennya tuh laki-laki.
Ia mengalami keluhan batu sudah 1 bulan tidak sembuh-sembuh. Itu hasil pengamatannya kan. Batuknya berdahak dan terkadang berdarah, ada darahnya di dahaknya. Ya. Terus juga tampak sesak. Pasien tersebut tampak sesak. Terus kesimpulannya gimana? Apa? Kesimpulannya berarti yang kesimpulan itu apa penyebab penyakit dari kasus tersebut. TBC itu kan disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Berarti jawabannya itu yang penyebab penyakit TB itu ya bakteri Mycobacterium tuberculosis itu. ya. Untuk yang kedua tadi kan apa saja tanda gejala yang ada dalam kasus tersebut. Kan tanda gejalanya itu ada 2. Itu tanda gejala secara sistemik sama respiratorik. Nah itu ditulis semua. Will, Ya. dengerin dulu Will. Yang Ya. hasil pengamatan kasus. Ya. Iya, tak bacain. Pasien Ya. Tuan Hamid berusia 55 tahun, mengalami keluhan batuk. Sudah 1 bulan, tidak sembuh-sembuh. Batuknya berdahak dan terkadang berdarah, dan juga pasien tampak sesak. Terus, pasien sering mengeluhkan badannya terasa lemas. Padahal tidak bekerja, hanya berbaring saja. Setelah dilakukan pemeriksaan pada sputum terdapat Mycobacterium tuberculosis. Ya. Terus untuk analisis data, itu ada hasil yang tambahin pengamatan. lagi nggak? Iya. Udah cukup aja. Ada yang tambahin nggak, Will? Enggak, untuk teman-temannya. Recording in progress. Ya. Nurningsi, Kelompok 2, dengar saya nggak ya? dengar Bu? Dengar, Bu, dengar. Dengar Bu. Ya, jaringan internet saya kurang stabil kayaknya. Sudah sejauh mana diskusinya kelompok 2? Sudah mulai masuk kesimpulan. Gimana Rizka? Ya. Nggak apa-apa, Bu. Rizka nampain mukanya, jangan sembunyi-sembunyi. Saya takutnya nanti kamu sambil tiduran itu tuh. Nampak, Bu. Iya, itu tiduran itu Bu. Kita lagi belajar ya. Iya Ya, Bu. Bu. Silahkan. Deva saling ini ya sama kawannya ya. Tugas Deva apa di kelompok Dewa? Nanti pada saat Ini nanti siapa yang presentasi, Will? Rizka, yang presentasi. Wina aja. Wina bisa presentasi? Wina bisa kan? Wina bisa? Share aja nanti Wina yang baca. Apa? Apa, Win? Kita yang baca. Apa-apa nggak dengar? Kata Wina, di-share aja nanti Wina yang baca. Oh, oke, di-share aja Wina yang. Oke, kita sudah masuk semua ya? Sudah masuk bukunya semua? Oke, silahkan untuk mempresentasikan hasil daripada diskusi masing-masing kelompok tentang kasus yang sudah saya berikan tadi, yang ada juga di LKPD ya. Nah, nanti setiap kelompok tolong memperhatikan kawannya dalam presentasi dan memberikan tanggapan atau masukan atau mungkin pertanyaan untuk kelompok yang presentasi. Paham, Nak? Paham, Bu. Paham. Jadi semuanya nanti silahkan dari room 1 atau room 2 duluan, atau kelompok 1 atau kelompok 2 duluan yang akan presentasi. Silakan.
Kelompok satu. Bu. Kelompok 1, Bu. Ada Diki, Dimas, Dela, Koirina, sama Leni ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Iya, Bu. Silakan untuk presentasi. Bisa presentasinya, share screen-nya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ditentukan dulu ya siapa yang moderator, siapa Udah, Bu. yang presentasi, dan siapa yang akan menjawab pertanyaan dari kawannya. Untuk Udah, Bu. kelompok 2, silakan perhatikan kelompok 1 presentasi dan siapkan pertanyaan. Jadi ada 3 pertanyaan ya untuk setiap kelompok. Iya, Bu. Silakan. Iya, Bu. Silakan dimulai untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 yang terdiri atas 5 orang, yaitu ada Leni Mailan, Dimas Mansur Shani, Dela Fitri Deviani, dan Diki Novandi, dan saya sendiri, Khairina Fidianti, akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang TB, yang akan dibacakan oleh Diki Novandi. Untuk kasusnya, Tuan Hamid berumur 55 tahun datang ke Nggak RS bisa. Pelita dengan keluhan. Bentar, Diki. Diki, dengar saya? Bisa Dengar, share Bu. screen? Coba share screen bisa? Tolong, Len. Iya, tunggu. Dari LKPD-nya tadi kan sudah diisi tuh. Nah, bisa nggak share screen dari situ? Bisa? Ada tombol hijau di situ kalau untuk share-nya dari hasil diskusi kalian tadi. Tulisannya only the host can share in this meeting. Gimana, Nak? Enggak itu, Bu. Enggak mau, Bu. Oh, nggak bisa ya? Oke. Berarti dilisankan aja ya presentasinya ya? Iya, Bu. Jadi ini presentasinya secara lisan, Bu. Iya, bicara lisan. Sambil saya coba ini cari dulu untuk kalian bisa presentasi ya. Bentar ya. Iya, Bu. Silakan dilisankan dulu. Iya. Silakan presentasi Untuk secara lisan. Untuk kasusnya, Tuan Hamid berumur 55 tahun datang ke rumah sakit Pelita dengan keluhan batuk sudah 1 bulan tidak sembuh-sembuh. Pasien mengatakan batuk berdahak dan disertai darah. Keluarga mengatakan pasien sekitar setengah bulan yang lalu berkunjung ke tempat anaknya yang bungsu yang mempunyai penyakit dengan gejala yang sama seperti yang dialami pasien. Namun, keluarga pasien mengatakan pasien sering mengeluhkan badannya terasa lemas walaupun itu tidak bekerja dan hanya berbaring saja. Setelah dilakukan pemeriksaan pada sputum, terdapat Mycobacterium tuberculosis. Sudah, Bu. Hasil pengamatan kasus yaitu pasien Tuan Hamid berusia 55 tahun, mengalami keluhan batuk, sudah 1 bulan tidak sembuh-sembuh. Batuknya berdahak dan terkadang berdarah. Pasien tampak sesak dengan respirasi 20 kali per menit. Dan juga pasien sering mengeluhkan badannya terasa lemas padahal tidak bekerja, hanya berbaring saja. Setelah dilakukan pemeriksaan pada sputum, terdapat Mycobacterium tuberculosis. Analisis data, yaitu hasil dari analisis data adalah pasien mengalami atau didiagnosa TB. Kesimpulannya yaitu
penyebab dari penyakit tersebut yaitu bakteri Mycobacterium tuberculosis. Tanda dan gejalanya yaitu batuk selama kurang lebih 1 bulan tidak sembuh-sembuh, batuk berdahak kadang berdarah, badan terasa lemas, dan pasien tampak sesak dengan respirasi 24 kali per menit. Media dan cara penularan penyakit tersebut yaitu melalui udara, melalui barang-barang yang sering dipakai penderita penyakit TB tersebut. Contohnya seperti seseorang yang meminjam sendok makan pasien TB, maka seseorang tersebut akan terpapar penyakit TB tetapi tidak secara langsung. Mungkin hanya itu. Yang bisa kelompok kami presentasikan. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Sebelumnya mungkin bisa dikirim ke WA grup biar nanti bisa saya share screen ya. Mungkin untuk yang kelompok 2 atau mungkin kelompok 1, silakan coba dikirim ke WA grup. Halo, dengar suara saya? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Iya. Jaringan saya tidak stabil sepertinya. Bisa dikirim ke ini, ke WA grup, biar nanti saya coba masukkan. Sebentar ya, saya cari tulis biar sinyal saya bisa stabil ya. Silakan Iya, Bu. dilanjutkan mungkin untuk kelompok 2, mungkin ada pertanyaan. Untuk kelompok 1, silakan, ada 3 pertanyaan. Silakan kelompok 2. Willy, Bu. Iya, Willy. Sudah? Ya. Oke, pertanyaannya untuk kelompok 1. Tempat seperti apa sih yang sering terkena penyakit TB? Boleh dijawab langsung nggak, Bu? Boleh, Nak, boleh langsung. Apa tadi, Will? Apa, Diki? Apa tadi pertanyaannya? Tempat seperti apa yang sering terkena penyakit TB atau kondisi? Saya jawab, Will. Ya, silakan. Yaitu seperti tempat yang padat dan juga tempat yang Ya. lembab. Bagaimana, Will? Ya, cukup. Ya udah. Mungkin dari lagi? kelompok 2, teman-teman yang mau bertanya ke kelompok 1. Rizka. Raise hand. Gimana, Riz? Ya, baik. Kami dari kelompok 2 mau bertanya pada kelompok 1. Manakah yang lebih mudah tertular antara COVID-19 dengan TB? Oke, saya yang jawab ya, Mel. Ya, silakan, Dian. Apa tadi si Rizka pertanyaannya? Manakah yang lebih mudah tertular antara COVID-19 dengan TB? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rizka, yaitu penyakit COVID yang mudah tertular. Dengan alasan apa?
dengan alasan Bisa ditambahkan? bentar. Harusnya tuh kan enggak. Halo, silahkan dilanjutkan. Iya, Bu. Mel, ada yang mau ditambahkan nggak, Mel? Sebenarnya sih hampir setara ya dengan COVID ini dengan dengan TBC. Karena kan penularannya tuh sama-sama cepat. Melewati udara. Jadi mungkin kalau menurut saya penularannya lebih cepat TBC atau COVID itu tuh sama penularannya itu sama. Oke, cukup. Oke, untuk yang lain tolong kameranya dibuka ya. Silakan Win, gimana? Iya, pertanyaan untuk kelompok 1. Ya. Bagaimana pencegahan TB? Pencegahannya. Coba saya mau menjawabnya. Gantian. Ya, kawannya yang belum menjawab mungkin bisa menjawab. Ya, coba saya, Bu, ya. Diki coba mau jawab, ya. Apa tadi pertanyaannya? Bagaimana cara pencegahan TB? Cara pencegahannya dengan tidak berkontak langsung dengan pasien yang mengidap penyakit TB dan tidak memakai barang-barang pribadi yang mengidap dengan pasien yang mengidap TB. Ada lagi? Ada yang mau menambahkan? Saya. Silakan. Ini cara mencegahnya kan ya? Iya, cara pencegahan. Dengan jangan membuang dahak sembarangan. Terus di saat bersin ditutup. Menutup mulut saat bersin. Jadi gimana? Boleh ditambahin nggak? Ya, silakan. Silakan Dimas. Lebih menjaga kebersihan dan membuang sampah setelah menumpuk, Bu. Dan sering-sering berolahraga. Oke. Masih adakah pertanyaan yang belum terjawab? Sudah semua, Bu. Sudah semua ya. Bagus-bagus jawabannya. Kita kasih A+ untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasilnya ya. Oke, bagus sekali semuanya. Cuman masih ada beberapa yang belum menjawab ya. Nah, silahkan untuk kelompok 2 presentasi, waktu dan tempat dipersilahkan. Kelompok 1 perhatikan dan silahkan persiapkan 3 pertanyaan. Iya, Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Lucy, Wina Junita, Rizka Iswandini, Deva, dan saya sendiri Willy Yunita. Di sini kami akan mempresentasikan tentang penyakit menular yaitu TBC yang akan dipresentasikan oleh teman kami, Wina. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang TB. Ini kelompok 2 ya? Iya, Bu. Ya, Bu.
Bisa dibaca ya. Yuk, silakan. Tuan Hamid berumur 55 tahun datang ke rumah sakit Pelita dengan keluhan batuk sudah 1 bulan tidak sembuh-sembuh. Pasien mengatakan batuknya berdahak dan terkadang berdarah. Keluarga mengatakan pasien sekitar 1,5 bulan yang lalu berkunjung ke tempat anaknya yang bungsu yang mempunyai penyakit dengan gejala sama seperti yang dialami Tuan Hamid. Namun tidak berobat dan dianggap sakit batuk biasa. Pasien tampak sesak dengan pernapasan 24 kali per menit. Keluarga mengatakan pasien sering mengeluh badannya terasa lemas, padahal tidak bekerja, hanya berbaring saja. Setelah dilakukan pemeriksaan sputum, terdapat Mycobacterium tuberculosis. Berdasarkan kasus di atas, pasien mengalami penyakit apa penyebabnya, dan apa saja tanda gejala yang muncul. Bagaimana cara penularan dan media penularannya. Kesimpulannya yaitu 1. Apa penyebab penyakit dan kasus tersebut? Jawabannya yaitu bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bu, maaf Bu sebelumnya. Iya. Itu punya kelompok 1 itu Bu. Oh, iya Bu, itu bukan punya kelompok kami. Yang ini kah? Itu punya kelompok 1 Bu. Itu punya kelompok 2. Nah itu Bu. Iya. Silakan. Yang kedua, apa saja tanda gejala yang ada dalam kasus tersebut? 1. Batuk 1 bulan tidak sembuh-sembuh. 2. Batuk berdahak kadang berdarah. 3. Badan terasa lemas. 4. Pasien tambah sesak dan pernapasan 14 kali per menit. Yang ketiga, bagaimana media dan cara penularan penyakit tersebut? Jawabannya melalui udara. Sudah presentasinya? Tersebut. Silakan moderator lanjutkan. Willy mikrofon. Maaf, mungkin dari kelompok 1 atau room 1 ada yang ingin ditanyakan kelompok 2? Saya. Satu-satu. Saya dulu, gimana Dian? Untuk Ya, kamu dulu Mel. Nanti gantian. ya untuk Melan. Berbentuk seperti apa bakteri Mycobacterium tuberculosis? Ya, jelas ya, kelompok 2. Pertanyaan dari kelompok 1. Boleh langsung jawab, Bu? Ina langsung jawab ya? Iya, langsung jawab, Bu. Yuk, silakan. Mungkin ke yang lain tadi Wina sudah presentasi, mungkin kawannya yang lain, anggota kelompoknya yang lain. Iya, Bu. Willy dulu yang jawab boleh, Bu? Boleh. Oke, untuk ciri-ciri bakteri itu berbentuk batang lurus, tidak berspora, dan juga tidak berkapsul. Gimana kelompok 1? Oh iya. Pertanyaan selanjutnya. Saya Will mau tanya. Bertanya Bill. Siapa ini?
Kau Dela. Gantian, gantian ya. Dela, Saya silakan. dulu ya, Del. Khairina dulu, Khairina. Oh iya, silakan. Baiklah, saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Contoh penularan TB secara tidak langsung. Kelompok 2. Mungkin ada yang mau menjawab? Silakan, kelompok 2. Seperti alat-alat mandi yang biasa dipakai sehari-hari itu juga bisa. Ya udah. Kelompok 1. Dela. Gimana? Dela. Saya. Ya udah. Oh, udah. Pas. Saya mau Ayo, Del. bertanya. Dela, masih ada yang mau ditanyain, Del? Ada, Bu. Bagaimana gejala sistematik TB? Siapa yang mau jawab? Nurningsi. Gejalanya seperti demam, berkeringat secara berlebihan pada malam hari, penurunan berat badan secara drastis. Bisa nambahin lagi? Baik, saya akan menambahkan dari gejala sistematik, yaitu demam, berat badan menurun drastis, pegal-pegal, berkeringat secara berlebihan pada malam hari. Iya, cukup. Oke. Pas. Willy sebagai moderator, tolong ditutup karena waktu kita sudah mau selesai. Iya, Bu. Baiklah teman-teman, itulah hasil presentasi dari kelompok 2. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kawan kita kelompok 2 ya, sudah mempresentasikan hasilnya. Baik, di sini akan sedikit ada klarifikasi dari saya atau penguatan bahwasanya dari kasus yang sudah saya sampaikan tadi, di situ ada Tuan Hamid ya. Tuan Hamid tadi, nah berdasarkan kasus tadi memang benar bahwa penyebab daripada penyakit pasien itu adalah karena bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nampak ya? Nah, terus tanda gejalanya si Bacterium tuberculosis itu adalah sebuah bakteri yang berbentuk basil ya atau batang dan sedikit bengkok atau melengkung, dan dia tidak tahan terhadap panas gitu. Dia tidak berspora dan tidak berkapsul jenis bakterinya. Dia biasanya senang hidup di daerah yang padat, kumuh dan lembab seperti itu ya. Nah, tapi dia tidak tahan pada sinar matahari untuk si bakteri ini. Paham ya, Nak ya? Paham, Bu. Paham, Terus Bu. dari kasus itu tanda gejalanya yaitu pasiennya batuk berdahak dan terkadang berdarah. Batuk berdarah ini disebut dengan hemoptisis ya, atau batuk berdarah. Ada di bahan ajar ya. Terus ada pasien mengatakan lebih sering istirahat di kamar, tampak sesak. Keluarga mengatakan pasiennya sering mengeluh, badannya terasa lemas, padahal tidak bekerja, hanya berbaring saja. Nah, itu merupakan tanda gejala dari pasien yang mengalami penyakit TB
di mana tanda gejalanya itu ada sistemik dan ada respiratori. Kalau sistemik itu seperti demam, terus ada badannya lemas, padahal tidak melakukan kegiatan apapun, terjadi penurunan berat badan secara drastis, pada malam hari itu sering keringatan, padahal tidak melakukan aktivitas sama sekali. Nah, terus kalau gejala daripada respiratorik itu ada batuk, berdahak. Awalnya tidak berdahak, lama-lama dia akan berdahak. Terus batuknya itu lebih dari 2 minggu secara terus-menerus. Setelah itu ada batuk berdarah tadi ya, atau hemoptisis. Terus ada itu sesak atau dyspnea. Masih ingat ya? Dyspnea. Sesak nafas. Sudah itu ada nyeri bagian dada. Itu gejala atau manifest secara respiratori. Nah, terus tadi ada pertanyaan, mana sih yang mudah penularannya? Apakah COVID atau corona ya, atau TBC? Nah, tadi kawannya bilang COVID ya, penularannya yang paling cepat ya. Iya, Bu. Itu memang benar, karena penyebab daripada si COVID ini adalah virus corona. Dia masa inkubasi atau bertahan hidupnya itu 1 sampai 14 minggu. Sedangkan kalau untuk kuman si Mycobacterium tuberculosis ini, dia 2 sampai 8 minggu masa inkubasinya. Jadi lebih lama terinfeksinya dibandingkan dengan COVID, itu ya. Terus untuk pencegahannya itu ada di pertemuan selanjutnya. Jadi untuk pertemuan besok kita akan belajar tentang pemeriksaan pada pasien TB dan pencegahannya, itu ya. Kalau cara media penularannya itu melalui udara atau droplet atau semburan air liur pada saat pasien itu bersin atau batuk. Jadi dia lewat udara. Pada saat bersin itu bakterinya akan terbang ke udara dan hinggap ke kita. Nah, pada saat tubuh kita itu sedang menurun sistem imunnya, atau mungkin kita pasien yang mengalami kanker, atau pasien yang masih balita, atau pasien yang lansia yang sistem imunnya itu turun, itu akan lebih mudah terinfeksi. Itu ya. Kalau cara penularannya bisa secara langsung dan bisa juga secara tidak langsung. Kalau secara langsung itu tadi, misalnya kita terpapar ini kita berbicara dengan pasien yang positif TB secara lama. Jadi kita ngomong tanpa menggunakan masker pasiennya. Kita akrab, kita peluk-pelukan, nah itu secara langsung. Kalau secara tidak langsung, yaitu penggunaan alat-alat pribadi, seperti kita numpang makan di tempat dia, atau kita pinjam handuknya, atau mungkin kita pinjam bajunya, seperti itu ya. Nah, jadi untuk lebih baiknya, untuk menghindari terjadinya penularan, kan ini sebagian ada yang tinggal di asrama ya, usahakan itu menggunakan barang-barang pribadi. Kalau tidak kepepet, tidak usah pinjam, ya. Kita harus mawas diri atau jaga diri. Oke, dari hasil diskusi tadi, coba perhatikan video berikut ini. Bentar ya.
berarti adalah gejala dari pasien dengan TB. Ya. Iya, Bu. Dari video tadi mungkin masih ada yang diragukan atau yang ingin didiskusikan atau yang ditanyakan tentang materi kita hari ini. Sudah pas, Bu. Sudah paham ya? Dari Paham, Bu. gejala, terus manifestasi klinis, dan juga ada media dan cara Penularannya. Oke. Silahkan nanti LKPD-nya di-upload ke WA grup atau bisa juga japri ke saya ya. Ya, LKPD Bu. yang sudah. Sebelum mengakhiri pertemuan, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Silahkan. Silahkan. Ya, Leni, silahkan. Baik, Bu. Kesimpulan pelajaran hari ini yaitu penyakit tuberkulosis ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang ditandai dengan kehilangan berat badan, batuk, berdahak lebih dari 2 minggu, dahaknya terkadang terdapat darah, demam lebih 1 bulan, sesak, nyeri dada, dan berkeringat di malam hari. Cara penularannya yaitu bisa secara langsung dan tidak langsung. Dan juga bisa melalui udara dan melalui barang-barang pasien yang terkena TB. Mungkin segitu, Bu. Oke, terima kasih. Adakah yang mau menambahkan lagi mungkin kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Silahkan. Dimas mungkin mau menambahkan, Dimas? Bu. Silahkan, Dimas. Nggak ada, Bu. Nggak ada. Ada satu lagi mungkin Willy mau menambahkan, Will? Cukup, Bu. Ya, silahkan. Cukup? Cukup. Oke, baik. Terima kasih, Leni. Jawabannya benar sekali. Hari ini kita telah mempelajari penyakit TB, yaitu merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Dan penyakit ini menular, ya. Jadi penyakitnya dapat ditularkan ke orang lain. Terus tanda gejalanya tadi ada sistemik dan ada respiratorik. Terus untuk medianya itu melalui udara, dan yang terakhir cara penularannya bisa secara langsung ataupun tidak langsung. Tidak langsung. Sekarang kita lakukan evaluasi. Silahkan dikerjakan, itu ada di kolom chat. Silahkan kalian klik untuk melakukan evaluasi. Silahkan. Ya, Bu. Langsung dikirim ya. Ya, Bu. Oke. Ada yang sudah menjawab. Dapat nilai 80. Bu, saya sudah, Bu. Leni dapat 80. Iya, Bu. Silakan yang lainnya. Aku nggak bisa, coy. Kenapa Nurningsi ada masalah? Nggak bisa login, Bu. Nggak ada tulisannya. Nggak kelihatan? Billy sudah, Bu. Enggak, Bu.
Willy sudah. Berapa, Willy? Sembilan puluh. Willy 90 ya? Ya, Bu. Dela juga 90. Oke, silakan dikerjakan. Nurningsih saya kirim ke WA ya soalnya. Silakan kalian. Gimana Nurningsih, suaranya macet-macet? Sebentar aja, Bu. Baca soalnya nggak ada. Ya, saya kirim ke WA ya. Ya, Bu. Oke. Sudah semua ya mengerjakan? Sudah dikirim? Belum, Bu. Belum, masih berapa lagi? Punya Diki sinyalnya jelek, Bu, jadi belum bisa masuk. Sudah bisa mengerjakan? Ya. Nanti yang bermasalah nanti akan saya kirim soalnya ke WA ya. Silahkan dikerjakan. Ya, Mungkin Bu. karena gangguan sinyal ya. Jadi berapa Iya. orang lagi yang belum? Diki belum, Bu. Lina belum, Bu. Lina, Diki. Nurningsih juga belum, Bu. Baru Ya. masuk. Sudah saya kirim ke WA grup. Silahkan dicek WA-nya untuk mengerjakan soal. Dan diuploadnya Japri ya. Lewat saya langsung. Apa sudah kan? Sudah masuk di WA kan ya? Soal yang saya tadi kirim? Sudah, Bu. Oke. Nah, karena waktunya sudah mau habis, untuk rekapan semua hasilnya nanti malam saya share ya. Tadi kita sudah nampak ada yang dapat 80, ada yang 90. Jadi sudah paham tentang materi hari ini. Tugas untuk besok, silahkan kalian baca tentang pemeriksaan pada penyakit TB. Ya, besok kita hari Senin itu ada pelajaran ilmu penyakit lagi. Kita akan bahas tentang pemeriksaan pada penyakit TB ya, pada penyakit TB pemeriksaannya apa saja. Ya, Bu. Silahkan dibaca-baca ya. Ya, Bu. Baik, harus tetap semangat walaupun kita pembelajaran untuk hari ini masih menggunakan virtual Zoom atau Maya atau menggunakan kayak video conference ya. Iya, Bu. Tetapi harus tetap semangat, jangan sampai kendor semangat belajarnya. Ya. Iya, Bu. Dan harus menjaga ini protokol kesehatan kemanapun kalian pergi ya. Kalau tidak penting tidak usah pergi. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, saya minta Deva silahkan pimpin doa untuk pembelajaran hari ini supaya ilmu yang kita dapatkan berkah. Yuk Deva silahkan. Deva, dengar saya? Iya, Bu. Ya, silakan. Ya, untuk mengakhiri kelas kita hari ini, marilah kita membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi hari Senin ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Silakan boleh untuk live ya. Pencet yang tombol merah. Ya, Bu. Iya, Bu. Ya. Dadah. Dah. Selamat. Semangat.